Ya. Assalamualaikum. Salam satukan hati menuju Indonesia sehat, alami, dan islami. Sahabat Topung, jumpa lagi di Totok Punggung Sulsel Bar. Kesempatan kali ini saya kembali ditemani oleh seorang topuris yang cukup senior di komunitas Totok Punggung Sulsel Bar ya. Beliau adalah Ade Saharia. Iya. Ya, apa kabarnya, Dek? Alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah. Luar biasa, Allah. Allah Akbar. Luar biasa. Oke, sudah ditopung hari ini, Dek? Belum Bunda. Oh, belum. Maunya ditopung sama Bunda. Oke, insya Allah. Nanti kita cari waktunya ya. Iya. Baik, sahabat Topung, Saharia adalah juga ada di kepengurusan KTPI PW Sulsel Bar untuk periode 2002-2024. Nah, mungkin bisa disapa dulu sahabat Topung, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkapnya Saharia. Panggilannya biasanya namanya Aca, Ukti Aca ya. Jadi saya di kepengurusan itu di bagian divisi IT. Jadi nanti teman-teman yang punya akun media sosial boleh mengikuti di akun Facebook Totok Punggung Sulsel Bar. Ya, ada apa lagi akun yang lainnya? Terus insya Allah kedepannya kita ke akun yang lain seperti Instagram, TikTok seperti itu. Tapi untuk sementara di akun Facebook aja dulu ya. Dan semoga nanti Allah mudahkan channel ini juga ya. Dan jangan lupa di channel ini nanti teman-teman berikan salam, komentar, jangan lupa komentar dan share di Totok Punggung Sulsel Bar ya. Betul. Ya, Deaca, ini nggak apa-apa ya manggil Deaca, memang hari-hari juga biasanya Deaca ya. Boleh Bunda. Deaca, bisa ceritakan pertama kali Deaca kenal ilmu Totok Punggung sampai akhirnya menjadi topuris awalnya. Silakan. Jadi awalnya saya kenal terapi Totok Punggung itu saat mengikuti pelatihan bekam Bunda. Malah di pelatihan bekam. Pelatihan bekam, ya. Baik. Jadi di Makassar, ya di Makassar. Ya. Nah ceritanya kita mulai dari awal dulu ya, kenapa saya menjadi terapis. Ya. Sebenarnya dari dulu saya tidak ada bayangan, tidak ada niat dan tidak tahu sama sekali tentang mimpi menjadi seorang terapis seperti itu. Tapi memang dari kecil itu saya memang senang begitu Bunda, senang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan membantu orang dan sesuatu yang membuat orang senang. Seperti misalnya saya ketemu sama ibu, Mak, sini Mak, saya pijit seperti itu. Saya sudah ada bakat dari kecil ya. Jadi kalau misalnya orang sakit tapi nggak ada ilmunya Bunda, jadi memang kita itu lakukan saja. Terus di tahun 2019, ya 2019. Waktu itu saya masih kerja sebagai karyawan. Itu saya sempat bekerja di karyawan di perusahaan swasta. Perusahaan swasta. Di Makassar juga masih? Di Makassar. Jadi saya di Makassar tuh sudah 10 tahun lebih kerja. Terus sebenarnya kalau dibilang kerja, saya bisa dibilang orang yang senang melakukan hobinya memang bekerja. Selalu beraktivitas. Ya? Kalau tinggal saya merasa bingung. Jadi nggak bisa diam di rumah nih. Karena seringnya bekerja itu jadi kadang kita kecapean seperti itu dan tidak peduli lagi tentang makanan, tentang pola hidupnya hidup yang kurang teratur gitu. Jadi saya itu pada saat kerja kena sakit. Ya itu tadi sakit, karena pola makannya udah tidak teratur ya. Jadi kena sakit, saya kena asam lambung, ada kena vertigo. Terus saya pikirnya kalau asam lambung kan sudah lama, tapi untuk vertigo ini saya jadi parno. Kenapa ya ini? Jadi saya larinya ke mungkin saya kena sihir atau seperti itu. Negatif pokoknya. Terus waktu itu saya direkomendasikan sama teman untuk terapi bekam. Pertama dulu dikenalkan terapi bekam. Pertama dikenalkan terapi bekam. Alhamdulillah saya ke salah satu klinik terbesar yang terkenal di Makassar itu, kita sebut saja klinik H. Itu alhamdulillah saya satu kali bekam di sana, sampai sekarang saya masih ingat nama terapisnya. Semoga Allah berkahi beliau. Amin. Alhamdulillah
sejak pertama kali bekam itu saya merasa enakan. Terus sudah tidak ada keluhan lagi. Vertigo saya hilang. Alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa dibilang sembuh dari sakit itu. Nah, dari situ saya tertarik menjadi seorang terapis. Karena dari awal itu dari sana saya sering merekomendasikan keluarga, teman, untuk ke tempat itu. Kalau sakit, ayo bekam ke sana. Terus sering-sering saya rekomendasikan, saya berpikir kenapa bukan saya ya yang belajar? Betul juga. Setidaknya kalau saya belajar kan saya bisa menjadi mungkin bermanfaat untuk orang, untuk keluarga minimal seperti itu. Orang-orang sekitar. Iya, orang-orang sekitar. Nah, terus saya belajar tanya-tanya lah tentang bekam itu, tentang pelatihannya di mana. Nah, waktu itu saya masih bekerja, saya ikut pelatihan di hari Sabtu dan Ahad. Nah, saya izin di hari Sabtu karena kita kan hari Ahad kan libur. Nah, saya izin ikut pelatihan. Terus di pelatihan bekam hari kedua, saya bertemu dengan salah satu teman kita di sini, senior kita yaitu Mutolha. Masya Allah, beliau di sana itu praktekan waktu pada saat praktekan totok punggung. Totok punggung. Kita sholat di masjid loh, saya lihat ini terapi apa? Kayaknya enak. Terus langsung merasakan langsung merasakan. Terus teman yang tadi diterapi sama Umu langsung penasaran juga. Enak ya diterapi seperti ini. Jadi kita tertarik ikut tertariklah dengan ini. Terus Mutolha dengan terapi totok punggung. Iya, dengan terapi totok punggung. Terus Mutolha waktu itu kita berbagi kontak kan, pulang dari pelatihan itu, habis pelatihan ke rumahnya kakak. Kebetulan kan saya punya ponakan itu kan ada sakit asma. Waktu itu umurnya masih 1 tahun lebih. Ponakan ini kalurullah dia sering sakit, keluar masuk rumah sakit, minum obat seperti itu, sakit. Terus saya pikir, saya telepon saya telepon Mutolha tadi ke Ayu ya, Kak, gimana Ki? Saya bilang, di jalan. Bisa ndak terapi ponakanku, totok? Ndak bisa ke sana deh, karena terlalu jauh. Ada saja yang ke rumah di. Terus kita bawa ini ponakan janjian toh, kita bawa ke rumahnya Mutolha. Alhamdulillah sejak dari situ kakak juga ini karena dia cara terapinya tuh alhamdulillah sejak itu ada baikan tuh sembuh dari asma itu. Terus kakak juga ini tersugesti, tapi kakak kan nggak bisa ikut pelatihan. Terus kakak bilang, kamu saja ikut pelatihan, ikut Mi. Iya betul. Terus sekitar beberapa hari setelah itu, kebetulan trainer bekam, beliau itu share flyer totok punggung di grup bekam ya, ada yang share flyer totok punggung. Terus dia bilang, masya Allah, kita kan selalu dipertemukan dengan apa yang kita cari. Seperti itu. Didekatkan. Terus saya lihat, kebetulan waktunya besok. Nah, waktu itu saya ini ke panitia Pak Bahrun. Masih bisa. Alhamdulillah, saya datang terlambat enggak apa-apa. Ketemu sang bunda, ikutlah pelatihan di sana. Berarti pada saat itu angkatan berapa? Angkatan 12. Angkatan 12. Berarti di Hotel Januari Afiat. Ya? Iya, Januari di Hotel Afiat. Waktu itu kan masih ada dokter Rahimahullah sama Dokter Ibrahim. Iya, Dokter Ibrahim. Masya Allah. Masih sempat ini dapat ilmu dari mereka. Alhamdulillah. Terus saya datang waktu itu, saya dalam keadaan kebetulan kan saya resign dari tempat kerja kan, saya kena batuk waktu itu kan. Saya datang dalam keadaan kurang sehat juga, kurang fit. Tapi kebetulan ada ibu yang kasih motivasi. Tidak apa-apa, datang saja. Saya datang, saya tidak tahu ya teman senior yang mana yang waktu itu pas saya masuk masuk di kamar mandi, kita sambil nunggu antrian, beliau totok-totok sedikit. Enaknya saya rasa, enak betul di totok punggung ini. Masya Allah. Itu berarti pada saat pelatihan itu baru merasakan totok punggung? Iya, baru merasakan itu. Kebetulan kondisi juga kurang fit. Kebetulan kondisi kurang fit, jadi saya rasa Masya Allah, ini totok punggung enak ya. Ada sakitnya tapi tambah ini lagi ya, tambah rasa ingin tahunya tentang totok punggung lebih kuat lagi ya. Lebih kuat lagi. Baik. Nah, berarti itu juga sudah kurang lebih 2 tahun ya, Adik ya, dari pelatihan nih sampai sekarang. Jadi sekarang kegiatan Adik hari-harinya?
Kegiatan hari-harinya ya ini, saya jadi topuris, home care, Terapis ya, home care terapis, juga. iya home care juga. Siap. Terus ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti belajar, seperti itu ya. Kita berusaha lah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Masya Allah. Ini Ini dunia akhirat. mohon maaf nih, Iya. usia adik sekarang berapa? 30. Masya Allah. Di usia 30 sudah memutuskan untuk menjadi terapis. Terapis apa saja, Dek? Yang khusus adik sekarang saat ini? Kalau yang sekarang lebih fokusnya di bekam dengan totok punggung. Nah. Kalau untuk terapi yang sudah pernah diikuti pelatihannya banyak Bunda, seperti akupuntur pernah, pijat pernah, gurah seperti itu. Tapi untuk yang lebih orang lebih kenal di kalangan masyarakat lebih ini, mungkin kan namanya kita manusia kan kita tidak bisa tajam di semua bidang begitu. Kita tidak bisa tajam. Harus memilih. Iya. Jadi sekarang fokus istilahnya yang ditangani atau menerima klien dengan bekam dan Iya, topung. bekam dengan topung. Oke. Karena untuk saya rasa untuk dua terapi itu apalagi disinergikan itu sudah memberikan manfaat yang Masya Allah Dahsyat. ya. dahsyat ya, dan buktinya nyata Bunda. Sudah banyak yang Iya. terbantu. Nah, ya. dengan izin Allah. Betul. Dan sahabat Topung perlu diketahui juga bahwa di KTPI atau Komunitas Totok Punggung Indonesia bahwa terapi yang bisa disinergikan atau yang diizinkan untuk dilakukan secara bersamaan adalah terapi totok punggung dilanjutkan dengan bekam. Ya. Jadi jika sebelum bekam kita melakukan terapi totok punggung, insya Allah hasil atau bisa dikatakan oleh Ustadz Abdul Rahman itu bahwa proses kesembuhannya itu 10 kali lebih cepat jika dilakukan terapi ini sejalan ya. Iya Bunda. Baik, jadi sangat pas ya, bersinergi sekali ya Dek ya. Bersinergi. Iya, Insya baik. Allah. Gini Dek, ya tadi 2 tahun Adek sudah fokus sebagai seorang terapi. Apa nih suka dukanya selama ini yang sudah Adek rasakan, yang rasanya itu tidak bisa dilupakan? Kalau suka duka apanya dulu nih Bunda? Dukanya Sukanya dulu deh, atau dukanya dulu? Iya, dukanya dulu. Dukanya dulu kayaknya apa ya? Nggak ada dukanya? Nggak ada dukanya. Karena mungkin dilakukan dengan ikhlas dan senang hati ya. Dukanya sebenarnya paling kalau misalnya di kita namanya home care ya. Ya. Namanya home care kan kita di jalanan itu apalagi kita masih gunakan kendaraan roda 2, mungkin macetnya di jalan, Nah. seperti itu. Terus ininya juga Kondisi cuaca kalau mungkin ya. satu hal yang saya kurang ini maksudnya paling kalau misalnya kita ketemu sama klien itu yang tidak ada hijab begitu batasan. Jadi dalam artian orang kan sudah melihat kita penampilan seperti ini. Betul. Harusnya kan kita kalau misalnya kita datang enaknya di kamar berdua aja sama pasien. Klien. Suaminya nggak usah ikut-ikutan ngomong. Oh, jadi ini ada nih. Ada Oh, ya itu oke, saja oke, Bunda. oke. Dukanya lebih ke yang Iya, dari pihak ya, klien lah karena ya. kalau saya sendiri kan saya pelayanan kan otomatis saya pakai memang saya buka ini terus pakai masker, Ya. masih pakai baju PD lagi supaya tidak kena darah atau kita tidak kena menjaga minyak ya. ya. Betul, Seperti itu kan biasanya kan panas. Nah, tidak semua tempat yang kita tempatin menerapi kan yang punya AC, kan kadang pakai kipas. Nah, kita juga mau buka kan tidak enak. Tidak mungkin. Iya, Ya, jadi oke. Jadi mungkin lebih itu saja. Dukanya itu lebih dari kliennya ya. Iya, Jadi dari diri Anda insya Allah tidak ada ya. Insya Allah tidak ada. Nah, itu tadi duka. Kalau sukanya? Kalau sukanya sulit dijelaskan juga karena terlalu banyak. Oh, sudah sangat banyak ya. Masya Maksudnya Allah. banyak hal yang harus paling tidak bisa dilupakan lah. banyak hal yang bisa disyukuri Bunda. Nah, ketika kita menjadi seorang terapis itu seperti ini banyak hal yang saya syukuri. Artinya dari sebelumnya bukan ini artinya ini kan kita anggap pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia, yang baik ya. Kita kan selalu berharap sama Allah semoga kita menjadi orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baik orang kan yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan kita pekerjaan seperti ini kita sama dengan kita menolong orang, kita tolong diri kita sendiri juga. Gitu. Jadi dan sebelum kita tolong orang ya kita harus tertolong dulu. Seperti itu. Jadi dalam artian menolong diri sendiri, kita artinya dalam keadaan fit, baik, baru kita menolong orang. Dan
salah satu yang pertama yang bisa saya katakan di sini ketika kita menjadi seorang terapis adalah kita mudah, artinya mudah dan memiliki pengetahuan tentang bagaimana yang sebelumnya kan kita tidak tahu kan, kita tidak tahu apa itu penyakit, proses terjadinya penyakit, seperti itu bagaimana penanganannya, terus makanan-makanan yang ini. Jadi ketika kita menjadi seorang terapis dengan seiring perjalanannya sedikit banyak kita akan tahu gitu. Dan kita kan ngobrol sama orang, kita ketika mendapatkan suatu masalah kasus, kita pulang kita baca, kita otomatis sedikit evaluasi. Itu jadi artinya banyak kita belajar, kita bekerja, pengalaman baru, ilmu-ilmu baru yang didapat. Kita bekerja sambil belajar. Betul. Terus yang kedua waktu kita untuk apalagi terapis yang tidak terikat bisa saya bilang waktu kita menjadi fleksibel. Jadi kita bisa mengatur, kita yang mengatur. Jadi ketika memang awalnya kan tidak untuk menjadi seorang terapis itu atau tidak langsung memiliki jam terbang yang tinggi, yang berproses. Jadi memang dari awalnya ya kita harus bersabar dulu. Jadi jangan bersabar dan harus ikhlas, tulus ya. Yakin, ikhlas, sabar. Yakin, ikhlas, sabar, betul Bunda. Itu kuncinya. Karena ketika kita apalagi yang nanti ini juga bisa disampaikan kepada orang-orang yang baru bahwa tidak menjadi seorang terapis itu akan seiring berjalannya waktu kita akan terus berkembang insya Allah. Itu yang penting kita jalani dengan konsisten. Jadi jangan juga kita, dan untuk terapis itu kan kalau biasa kita ketemu sama terapis itu yang senior atau yang baru kan beda-beda kan Bunda. Beda-beda. Itu tidak pasti setiap orang ada kurang lebih dan ada kurang lebihnya. Begitupun ilmunya orang. Seperti itu. Jadi itu tadi ketika kita menjadi seorang terapis kita mudah untuk mengatur waktu yang luang, waktu tergantung kita mau bagaimana manajemennya waktu itu kita nanti ketika pada saat sepi reservasi kita kan bisa manfaatkan yang lain untuk belajar atau yang lain. Jadi kalau kita anggaplah kita bekerja di perusahaan, kita kan otomatis di bawah tekanan, mengikuti waktunya perusahaan. Dan kita kan berapa jam kerja itu kita kerja terus. Kalau kita menjadi terapis itu beda. Kita yang mengatur waktu tadi kan? Kita yang mengatur waktu. Kemudian ketika kita bertemu dengan klien kan macam-macam kan? Kita punya latar belakang klien pasti beragam. Benar. Jadi kita ngobrol sama klien karena tidak semua kalau saya katakan bahwa kita menjadi seorang terapis itu yang klien kita itu tidak selamanya adalah orang sakit. Jadi kalau saya sendiri ya mungkin lebih banyak yang orang sehat gitu Bunda. Jadi sakitnya dalam hal lain seperti itu. Sakit artinya kan ada beda sakit, beda penyakit tapi kebanyakan juga mereka yang memang benar-benar rindu sama kedatangan kita, rindu dengan karena tadi sudah terbiasa sentuhan kita dengan rindu dengan berbagi, ngobrol bersama kita, sharing. Dan kita pun belum terapinya dilakukan, hanya sekedar sharing atau bicara-bicara saja mungkin sudah merasa nyaman ya. Merasa nyaman. Jadi ketika mereka sudah nyaman, mereka merasa bahwa saya sudah sembuh karena ada hormon endorfin, hormon bahagia. Muncul yang keluar. Sugestinya pun berubah. Sugestinya pun berubah begitu. Kemudian ketika kita ngobrol dengan siapapun yang kita temui, di situ wawasan kita akan bertambah karena masing-masing orang kan punya pengalaman dan cerita latar belakang bermacam-macam. Dan kita untuk terapi tutup punggung dengan bekam ini kita akan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, insya Allah. Orang-orang besar, insya Allah. Dan orang-orang yang sukses, insya Allah juga. Nah kita akan semakin mencintai pekerjaan ini karena ketika kita bekerja sambil ngobrol, sambil bercerita dengan mereka, seperti itu kan kita ada pengalaman lagi, ada pengetahuan baru. Itu dari klien itulah kita banyak mendapat ilmu dan pengalaman baru lagi. Contohnya seperti ini, misalnya ketika kita
tanyakan kepada klien, kita melakukan diagnosa, Ya. ibu sakit apa, kenapa, Ya. seperti ini. Tanpa kita sadari sesuatu yang kita ketahui akan akan ditambah lagi dengan informasi-informasi dari klien tadi, seperti itu. Luar biasa sekali ya, Dek. Iya. Berarti nih yang persis Adek melakukan sebagai profesi sebagai terapi berarti 2 tahun ini? Iya, 2 tahun. Kurang lebih ya? Kurang lebih 2 tahun, Bunda. Kegiatan memang hanya di terapi? Iya, terapis. Berarti, maaf, kehidupan Adek dari? Terapis. Masya Iya. Allah. Luar biasa ya, Dek. Sedikit Alhamdulillah. boleh dikorek ya, Dek? Iya. Penghasilan per bulan dari Adek melakukan terapi itu kira-kira di range berapa? Boleh lah, mungkin sebagai biar sahabat-sahabat Topung di sana, wah, biar tertarik nih. Enak juga ya. Buktinya Adek bisa nih, selama kurang lebih 2 tahun hanya fokus sebagai terapis bekam dan totok punggung. Boleh disebutkan mungkin ya range-nya, walaupun tidak persis. Kurang lebih begitu, Bunda. Sebenarnya kan ya namanya kita terapi seperti ini kan sulit ditebak penghasilannya berapa gitu, ya. atau tapi ya paling kita lihat diratakan lah biasanya. Kalau jadi penasaran juga. Sebenarnya saya ini takutnya ketika saya sebut enggak Pak, ini kan kita perkiraan ya, itu tadi sebagai penyemangat lah buat sahabat Topung di sana. Jadi untuk sebagai penyemangat dan supaya teman-teman terinspirasi saja ya, bukannya untuk membanggakan dan menyombongkan diri, bukan sama sekali. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali, Bunda, selama menjadi terapis ini, karena seperti yang visi dan misi Totok Punggung sendiri, bahwa kita Totok Punggung itu mensejahterakan, ada misinya seperti itu. Dan misi Totok Punggung yang paling saya ingat dan paling saya pegang sampai sekarang adalah salah satu visi misi Totok Punggung, mencegah pengobatan, mencegah kemusyrikan dalam pengobatan. Jadi itu terus ada juga mensejahterakan topuris. Alhamdulillah, seperti yang saya katakan dari awal, bahwa untuk menjadi topuris itu atau memiliki jam terbang itu kita memang harus bersabar, berproses seperti itu. Jadi dari awal saya menjadi terapis, saya tidak terapkan tarif. Karena tujuannya kan kita menolong. Seperti itu. Dan insya Allah untuk tarif itu nanti seiring berjalannya waktu dengan jam terbangnya kita nanti akan terbentuk sendiri. Orang akan menilai sendiri. Orang akan memberikan harga kepada kita sendiri. Bahkan mungkin lebih dari ekspektasi kita. Iya, bahkan mungkin lebih dari apa yang tarif yang pada umumnya itu. Apa yang diberikan kepada orang itu bukan dalam arti saya selalu setiap orang memberikan lebih atau kurang itu, saya selalu berkata bahwa inilah rezeki saya hari ini. Ketika jadi, disyukuri apa yang sudah ada ini. Sedikit banyaknya ketika mendapatkan sedikit di tempat yang lain, saya mendapatkan insya Allah lebih banyak di tempat yang lain. Seperti itu bahkan. Ya, dan rezeki itu kan bukan cuma uang, Bunda. Betul, itu setuju sekali. Ya. Bertemu dengan orang baru itu juga sudah rezeki. Benar, rezeki juga. Jadi intinya begini ya, Dek. Kehidupan atau profesi menjadi seorang terapi bisa dikatakan sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan, insya Allah. Sahabat Topung, sebagai terapis sangat menjanjikan, bisa dan sangat bisa dijadikan sebagai profesi utama. Jadi alhamdulillah ketika kita menjadi terapis itu sedikit banyaknya seperti tadi, sedikit itu kita syukuri, banyak kita syukuri, karena itulah nilai kita. Seperti itulah ketika orang memberikan kita banyak, kita bersyukur, karena namanya orang itu kan, apalagi kita berbicara masalah uang kan, kadang orang bilang ini mahal, yang satu bilang ini murah, relatif seperti itu ya. Kita katakan, tapi insya Allah dengan ketika kita menjadi seorang terapis, teman-teman jangan khawatir. Saya saja ketika di tahun 2020 ya, saya itu putuskan saya tidak kerja. Saya dari kampus, pekerjaan tadi ya. Karena saya keluar dari 7 tahun bekerja di perusahaan. Saya dapat ilmu, tapi saya berpikir saya tidak banyak bermanfaat untuk orang lain. Saya pulang kampung, saya berkata, saya berdoa dalam hati, ya Allah berikan saya pekerjaan yang tidak ada resignnya. Alhamdulillah, selagi mau bisa dilakukan. Alhamdulillah
Di sini saya sampai ke sini, dari situ saya mulai home care. Alhamdulillah sekarang dari penghasilan home care itu, penghasilan sebagai ini dan Terapi? dari ya kontribusi dari tentunya dari klien-klien saya yang saya hormati, saya sayangi, saya selalu doakan. Alhamdulillah saya sudah bisa dibilang sudah memiliki tempat yang layak. Masya Allah. Dan alhamdulillah kadang namanya rezeki itu kadang kita berpikir artinya seperti ini, ketika kita menjadi tekuni, konsisten, menjadi terapis, kita tidak banyak pusing bekerja karena sebentar bisa kita bilang kita bersantai, sebentar bisa terapi seperti itu. Jadi Tergantung mood kita ya. iya benar Bunda, tergantung Jadi mood kita. kita sendiri yang mengaturnya. Iya, kita sendiri yang Oke, mengaturnya. Masya Allah. Dan untuk kalau untuk penghasilan sendiri ini sebagai ini Ya itu tadi belum dijawab kan. Ya sebagai ini saja penyemangat. Ya. Inilah gambaran. Kalau alhamdulillah kalau untuk saat ini sudah di angka 5 ke atas. Masya Allah. Insya Allah. Hari ini sebagai terapis itu per bulan, bisa dikatakan per bulan ya? Iya, per ya, bulan. Dek, ya? Paling banyak 10 atau ada yang lebih-lebih. 10, Masya Allah. Lebih-lebih dari ini ya, karyawan. Lebih sedikit itu kontribusi dari klien. Masya Ya, Allah. seperti Ya, itu. Jadi itu tadi saya artinya kalau kita lakukan dengan ikhlas, Niat, ikhlas. kita ikhlas dengan kita nyatakan untuk ibadah. Kan hadisnya kan ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti kita, insya Allah. mengikuti. Iya. Masya Allah, Kadang luar juga biasa. untuk kalau untuk ya itu tadi kan kita kan namanya terapis kan beda-beda kan Bunda. Jangan sampai saya berkata seperti ini nanti ini Tadi kan cuman kita sebagai pengalaman dia Aca sebagai menjalani terapis kurang lebih 2 tahun ini. Iya. Ini sebagai penyemangat dan Iya. gambaran untuk sahabat Topung yang ada di sana. Nah. Jadi kita artinya seperti ini, jadikan saja inspirasi lah. Betul, Karena ketika betul. kita bekerja di perusahaan, kita untuk gaji seperti itu kita harus melakukan banyak Tahap-tahap hal. dan prosesnya cuma Bener. lumayan lama kan, butuh Iya. waktu lama. Iya. Nah, Itu. apalagi di zaman sekarang kita tahu semua ya sahabat Topung, untuk mencari pekerjaan Iya. bisa dibilang sangat susah. Iya, Ya. benar. Jadi kenapa tidak mencoba menjadi seorang terapi seperti Dia Aca? Oke sahabat Topung, cukup menarik sekali perbincangan kita dengan Dia Aca kali ini. Semoga bisa menginspirasi sahabat Topung dimanapun, dan tetap jaga kesehatan dan salam Salam Topung. Topung.